Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, serta kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak owner kita, Bapak Haji Martin. Semoga selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu badannya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa untuk teman-teman rekan-rekan PT Showroom Syariah Mobilindo yang semoga selalu disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini sedikit kita membahas tentang yang namanya kajian tentang sabar. Ya, sabar karena kenapa harus kita tekani, harus kita perdalam, harus kita latih diri kita, harus kita latih batin kita, harus latih hati kita untuk selalu sabar. Kenapa? Karena setiap insan di muka bumi ini, seluruh makhluk yang namanya manusia itu pasti diberi cobaan. Ya, melekat sekali dengan yang namanya ujian dan cobaan. Ya, bukan hanya kalangan manusia-manusia biasa, tapi Nabi dan Rasul pun masih diberi ujian dan cobaan. Ya, masih diberi ujian dan cobaan. Ya, makanya kita belajar dari baginda Nabi Muhammad SAW bagaimana kita menjalankan, bagaimana kita tetap sabar dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan yang namanya ujian dan cobaan. Ya. Karena setiap hamba Allah Subhanahu wa taala ketika ingin dinaikkan derajatnya, ketika ingin dinaikkan kelasnya, ya, maka diberilah yang namanya ujian, yang namanya cobaan. Apa sih itu? Kenapa sih Allah berikan ujian untuk seorang hamba? Padahal hamba itu agama Islam, beriman kepada Allah, sholat. Tapi kenapa selalu diberi ujian dan cobaan? Kenapa? Karena dalam bahasa ulama itu adalah surat cinta. Surat cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, yang kita jalankan, Allah tuh gak pernah ninggalin kita. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun maksiat, sesering apapun maksiat kita lakukan, sekotor hina dina badan kita, Allah tuh tetap sayang. Tetap sayang, gak ada hambanya satupun yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kenapa diberi ujian? Ya, karena itu adalah surat cintanya Allah untuk para hambanya. Memberitahu, wahai hambaku, engkau sudah melampaui batas, engkau sudah pergi terlalu jauh, engkau sudah jauh dariku. Ya, yang kangen, rindu, cinta itu kita apa Allah? Kita. Tapi Allah lebih cinta, lebih rindu kepada hambanya. Maka diberi cobaan, diberi ujian. Ya,
ketika manusia, ketika seorang hamba diberi ujian tentang usaha, tentang rezeki, tentang kematian, tentang ditinggalkan, ya, tentang yang namanya ilmu, diberi terus ujian. Ya. Kalau kita logikanya seperti ini, kalau ada motor rusak kita bawa kemana? Bengkel motor. Gak mungkin kita bawa ke tukang bakso. Ya, motor kita rusak dibawanya ke tukang bakso, nyambung nggak? Enggak. Kemudian mobil kita rusak, atau mungkin cat mobil kita lecet, kita bawa ke tukang servis mobil. Gak mungkin kita bawa ke tukang kayu, ke tukang laundry. Gak nyambung. Terus kita bawa, misalkan kita pengen beli yang namanya mebel, kita beli yang namanya bangku dari kayu, kita berarti datang ke tempat mebel, ya, bukan ke tempat bengkel. Ya, maka kenapa kalau kita ada problem kehidupan di dunia, yang kita cari pertama siapa? Kita ada masalah, ujian di dunia, di kehidupan kita, yang kita cari siapa? Allah. Kenapa kita cari Allah? Karena Allah tidak ada batasnya. Motor kita rusak sama Allah bisa dibenerin, bahkan bisa diganti lebih baru lagi. Motor kita rusak, kita bawa ke bengkel motor, bisa nggak bengkel motor ngasih motor baru? Enggak, tapi bisa nggak benerin. Tapi kalau kita mintanya sama Allah, insya Allah dikasih jalan, motor kita bener, dikasih motor lagi sama Allah. Amin ya robbal alamin. Ya, maka kata Allah dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-sholah. Ketika kita ada masalah, apa? Pertama, bukan sholat dulu, wasta'inu bis-sabri was-sholah. Maka kalau setiap kita dikasih ujian dan cobaan, pertama kata Allah, sabar. Baru sholat, minta sama Allah apa yang gak bisa Allah kabulkan. Mau seisi dunia ini diberikan kepada seorang hamba, kecil kata Allah, seisi dunia. Ya, maka kalau kita dikasih ujian dan cobaan, pertama kata Allah apa? Sabar. Kedua sholat. Terus gimana caranya sabar? Gimana cara kita biar bisa sabar? Dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa? Allah tidak memberi seseorang atau hamba itu cobaan di luar batas kemampuannya. Maka kita harus yakin, ya, harus yakin kita dikasih cobaan sama Allah ini karena Allah sayang. Kita dikasih cobaan seperti ini karena hanya kita yang mampu di seluruh dunia ini. Nggak ada yang mampu selain kita. Saya punya cobaan, pengen tukeran cobaan sama Ridwan. Kuat nggak? Nggak kuat. Ridwan dikasih cobaan tentang cobaan saya kasih ke Ridwan. Kuat nggak? Nggak kuat. Allah itu lebih tahu. Ya, maka la yukallifullahu nafsan illa usaha, bahwa tidak ada suatu ujian itu di luar batas kemampuan hambanya. Inna ma'al yusri yusro, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Pasti ada jalan, pasti ada jalan. Maka yang pertama ketika kita ada cobaan, kita ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, itu kita harus jalani dengan pertama sabar, kedua sholat, ya. Tapi jangan salah paham, ujian ini berlaku untuk seorang hambanya yang ingin naik kelas. Kalau hambanya nggak mau naik kelas, itu bukan ujian, ya. Sholat enggak, puasa jarang, sedekah jarang, dikasih ujian sama Allah tentang rezeki, dikasih ujian tentang pekerjaan, dikasih ujian tentang kematian, dikasih ujian tentang keluarga. Dia bilangnya apa? Ini ujian dari Allah. Mungkin aku mau dinaikin kelasnya, ya, diangkat derajatnya. Tapi nggak sholat, tapi jarang puasa. Nggak ada yang namanya nggak sekolah tapi pengen ujian. Ada nggak?
Ada nggak sekolah tapi pengen ujian? Ya, maka kalau orang nggak sholat, kemudian suka ngomongin orang, kemudian dia selalu zolim sama orang, dikasih cobaan, bikin status, ya Allah berat banget ujian ini, semoga ujian katanya. Bukan ujian, tapi itu kesalahan dari dia sendiri. Ujian itu Allah berikan kepada seorang hamba ketika ingin naik kelas. Gak ada orang gak sekolah pengen ujian. Ada dari zamannya sekolah, ada dari zaman dulu, ada nggak orang gak sekolah tapi pengen ikut ujian? Nggak ada kan? Iya, orang gak sholat, orang gak ini, tapi bilangnya ini ujian dari Allah. Gak ada. Ya, maka itu dari perbuatan mereka sendiri. Maka ketika kita diingatkan tentang sholat, ketika kita diingatkan mendekatkan diri kepada Allah, ya, jangan ada tawaran, jangan ada ntar aja ya, giliran diajak sholat, dengar azan tapi ditolak, tapi dientar-entarkan, dibilangnya urus aja agama lu sendiri. Agama lu. Gua sholat serah gua, penting amal ibadah. Ya, nanti kalau udah kena azabnya, kira-kira dikasih cobaan, bilangnya, ya Allah ini ujian darimu ya Allah. Ya, disuruh sholat tapi nunda-nunda sholat, disuruh jamaah tapi malah sholatnya sendiri-sendiri gitu ya. Maka ketika dikasih ujian, ketika dikasih cobaan, itu harus kita sadar ya, bahwa kita koreksi diri kita. Wah, ini masih banyak perbuatan kita yang salah. Maka kalau kita diingatkan, maka kan ada qada dan qadarnya Allah. Qada dan qadarnya Allah. Manusia ini, kita semua itu sudah ditakdirkan sebelum kita lahir. Contohnya, misalkan ada seorang hamba ditakdirkan menjadi ahli neraka, di akhir hayatnya jadi ahli neraka enggak? Belum tentu. Ketika ruh masih di atas, belum dilahirkan, belum jadi janin, ya, ditakdirkan sama kodonya, kodo dan kodarnya, ini seorang hamba ini jadi ahli neraka, di akhir hayatnya jadi ahli neraka enggak? Enggak, belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena nanti di dunianya itu syafaatnya Allah terus datang. Ada orang ngajak kebaikan ditolak sama dia, ada orang ngajak kebaikan diterima sama dia, ada orang ngajak kebaikan diterima sama dia. Yang tadi kodo dan kodarnya itu jadi ahli neraka, akhirnya di akhir hidup menjadi ahli surga. Ada orang yang ditakdirkan kodo, kata Allah, kodarnya kamu menjadi ahli surga, tapi giliran di dunia diingatkan kebaikan dia menolak, diingatkan kebaikan, diajak kebaikan dia menolak. Jadi ahli surga enggak? Enggak, jangan malah jadi ahli neraka. Maka kalau kata kita bilang belum ada petunjuk dari Allah, saya mau tobat, saya mau jadi lebih baik, tapi belum ada rahmat, belum ada kasih sayang sama Allah yang datang sama saya, gitu. Salah orang kayak gitu. Kalau orang ngomong gitu salah. Cintanya Allah, rahmatnya Allah, rahmannya Allah, rahman rahimnya Allah, syafaatnya Allah itu selalu datang setiap detik kepada hamba. Yang jadi pertanyaan, ketika dikasih jalan sama Allah, mau diterima nggak? Itu dia yang jadi pertanyaan. Maka kalau kita diajak kebaikan sama siapapun, walaupun kita tahu, wah dia lebih banyak berbuat dosa, saya mah lebih alim, ngapain dia ngajak sholat saya lebih ngerti agama. Kayak gitu. Yang Allah seneng yang mana? Yang orang rajin sholat tapi diajak sholat sama ahli maksiat nggak mau, apa ahli maksiat yang ngajak sholat? Allah lebih senang yang mana? Ahli maksiat yang mengajak kebaikan, karena Allah lebih cinta, lebih sayang kepada seorang hamba ketika merasa dirinya hina dina, ketika merasa dirinya banyak berbuat dosa, terus dia bertobat, daripada orang yang merasa dirinya udah sempurna, merasa dirinya amal ibadahnya udah cukup, merasa amal ibadahnya segini aja saya udah jadi ahli surga kok. Gitu ya. Maka
setiap apapun ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, yang pertama kita harus sabar, kedua kita sholat, diajak kebaikan harus mau, ya. Maka kalau ketika ada orang dikasih cobaan, jangan pernah mengklaim diri kalian itu, wah ini dikasih cobaan, saya mau naik kelas nih, saya mau jadi hambanya, kekasihnya Allah lebih tinggi lagi. Tapi koreksi diri kita, sholat jarang, sedekah jarang, puasa jarang, dikasih cobaan bilangnya ujian. Itu karena perbuatan dia sendiri. Begitu. Maka ketika kita dikasih cobaan, kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, sabarlah dan salatlah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada ujian dan cobaan itu di luar batas kemampuan hambanya. Gitu ya. Maka cukup sekian pada siang hari ini tentang yang namanya ujian, yang namanya sabar, yang namanya sholat. Kita harus tahu kita diciptakan di dunia ini untuk apa? Bukan untuk mencari kekayaan. Kita dilahirkan di dunia ini untuk apa? Bukan untuk mencari jabatan. Kita di dunia ini untuk mencari apa? Bukan mencari nama, tapi mencari amal ibadah untuk kita nanti pulang ke kampung halaman kita. Di mana kampung halaman kita? Ada dua. Siapa yang tahu kampung halaman kita? Yang pertama ada surga, yang kedua ada neraka. Nah, itu kampung halaman kita yang asli, kekal abadi. Maka nanti kita pilih. Mau masuk neraka? Monggo silahkan. Mau masuk surga? Ini jalannya. Gitu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.